Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang pemeriksaan sistem starter pada kendaraan. Pemeriksaan sistem starter pada kali ini kita akan melakukan tes atau pemeriksaan pada full in coil dan all in coil. Baiklah semua, sebelum kegiatan praktikum kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk meminimalisir akibat yang terjadi dari kecelakaan kerja saat kita dalam bekerja. Adapun hal-hal yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama, mempersiapkan segala macam alat dan bahan praktek di meja kerja seperti yang terlihat sekarang ini. Yang kedua, menggunakan alat-alat praktek dan bahan praktek sesuai dengan standar prosedur profesionalnya atau SOP. Gunanya adalah untuk melindungi alat dan bahan tadi dari kerusakan. Dan yang selanjutnya adalah menghindari nantinya pada saat pelaksanaan praktek terjadinya arus pendek antara hubungan positif dan negatif yang menyebabkan nantinya akan terjadi konslet. Dan yang terakhir, mungkin hati-hati dalam melaksanakan praktek atau nanti pada saat melaksanakan test running pada motor starter. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan dan memeriksa alat dan bahan praktek dalam pemeriksaan motor starter. Adapun alat dan bahan praktek yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, unit baterai seperti yang telah terlihat di sini. Yang kedua, engine atau motor starter yang mesti terpasang pada engine. Ya, nanti bisa kita bongkar. Yang ketiga, alat ukur untuk mengukur terminal-terminal pada motor starter, di mana pada motor starter itu ada 3 terminal, yaitu terminal 50, terminal 30, dan terminal C. Selanjutnya, kunci ring nanti kita gunakan untuk melepas baterai atau melepas motor starter pada engine stand. Di sini kita gunakan kunci ring 14. Kunci ring 12 nanti kita gunakan untuk melepas terminal 30 dari kumparan all in coil. Selanjutnya nanti atau kita sediakan kabel jumper. Nanti ini kita gunakan pada saat pemeriksaan menggunakan baterai dan melakukan pengetesan test running pada motor starter. Selanjutnya saya juga mempersiapkan atau nanti menggunakan buku panduan dalam melaksanakan praktek. Buku yang saya pakai di sini adalah motor atau mesin Toyota, pedoman reparasi mesin Serica, yang termasuk pada di dalamnya adalah motor Serica 2K, 3K, 4K, dan 5K. Untuk engine stand yang kita pakai di sini adalah menggunakan seri 5K. Langkah selanjutnya adalah kita akan melepas unit motor starter pada engine stand. Baiklah, kita akan melakukan pelepasan motor starter pada unit engine stand. Kunci yang kita gunakan untuk melepas motor starter pada engine stand adalah kunci 14 ring. Ya, mari kita lepas. Ya, motor starter setelah kita lepas, selanjutnya kita taruh motor starter pada meja kerja.
Teori singkat untuk motor starter adalah, yang pertama, motor starter ini berfungsi sebagai start awal untuk memutar flywheel pada engine. Ya, cara kerjanya adalah sistem starter elektrik menggunakan bahan motor listrik untuk memutar flywheel atau force anchor. Ya. Selanjutnya, jadi pada motor starter ini terdapat 3 terminal. Yang pertama adalah terminal 50, ya ini terminal 50. Ya, terminal 50 ini adalah terminal yang berhubungan langsung dengan bagian starter, nantinya ke kunci kontak. Dan dari sinilah arus awal masuk, di mana ketika aktif maka komponen solenoid akan bekerja. Ya, ini terminal 50. Selanjutnya terminal 30. Ya, ini dia terminal 30. Ini terminal 30. Terminal 30 ini adalah terminal yang akan mendapatkan secara langsung aliran arus listrik dari bagian baterai. Ini terminal 30. Dan yang terakhir adalah terminal C. Ya, ini dia terminal C. Ya, jadi terminal C ini adalah untuk menyalurkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor starter supaya berputar. Secara langsung juga sebagai penghubung arus antara terminal 50 ke terminal 30. Ya, jadi ada 3 terminal pada motor starter. Yang pertama terminal 50, terminal 30, dan terminal C. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pull-in coil dengan menggunakan alat ukur. Ya, persiapannya adalah unit starter, alat ukur, unit tester, kunci ring 12. Ya, nanti untuk berfungsi untuk melepas mur pada terminal C. Langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, melepas mur pada terminal C dengan menggunakan kunci ring 12. Selanjutnya, lepas ujung kumparan pada medan. Ya, ini. Ya, setelah ini terlepas, dengan menggunakan alat ukur multitester tadi, ya pastikan posisi atau arah jarum alat ukur ini berada pada ohmmeter. Ya, di sini ohmmeter untuk mengukur tahanan. Kita kalibrasi. Ya, ini sudah bergerak. Ya, seperti terlihat. Bergerak. Ya, langkah selanjutnya, sambungkan kabel positif pada ohmmeter. Ya, di sini kalau kabel positifnya kita lihat di sini yang berwarna merah. Ini kabel positif. Ya, kita sambungkan pada terminal 50. Ya, ini terminal 50. Nah, kita lihat sini terminal 50 tadi ini ya. Terminal 50. Ya, ini bisa dilihat nanti jarumnya. Yang kedua, kabel negatif
pada multitester pada terminal C. Terminal C. Ya. Ya, bisa dilihat ada gerakan jarum pada multitester bergerak ke angka 0 atau mengarah ke angka 0. Ya. Kejadiannya di sini, ya, bila pull-in coil dalam keadaan baik, maka pergerakan jarum pada multitester akan bergerak ke arah angka 0 pada ohmmeter atau multitester. Jadi ini menandakan pull-in coilnya dalam keadaan baik. Jika sebaliknya atau tidak terjadi gerakan, maka dikatakan pull-in coilnya dalam keadaan rusak. Ya, itu dalam pemeriksaan pull-in coil. Pemeriksaan atau pengujian hole in coil. Ya, pemeriksaan hole in coil. Ya, dengan menggunakan alat ukur tadi atau multitester tadi, langkah yang akan kita lakukan adalah sambungkan kabel positif pada multitester atau kabel yang berwarna merah ini tadi. Ya. Kabel yang berwarna merah ini. Nah, ini biar jelas. Ini. Ya, jadi kabel warna merah ini yang positif, kabel yang warna hitam ini tanda negatif. Sambungkan kabel positif pada multitester pada terminal 50. Ya, ini tadi, terminal 50 lagi. Ini. Terminal 50. Selanjutnya, kabel negatif pada multitester pada bodi solenoid. Nah, ini dia, bodi solenoid. Ini bodi solenoid. Ya. Jadi, bisa kita lihat ini positif multitester pada terminal 50. Kita pasang di sini. Ya, di sini bisa dilihat nanti pergerakan jarum pada multitester. Negatif, kabel negatif multitester ke bodi solenoid. Ya. Nanti akan terjadi pergerakan jarum pada multitester mengarah ke angka 0. Ya, sama dengan prosesnya yang tadi. Pull-in coil. Ya. Jadi catatan di sini, jika jarum bergerak ke arah angka 0 pada saat kita memasangkan positif multitester ke terminal 50 dan negatif multitester ke bodi solenoid, maka dikatakan hole in coilnya dalam keadaan baik. Ya, sebaliknya, jika tidak jadi pergerakan jarum pada multitester ke arah angka 0, maka dikatakan hole in coilnya dalam keadaan jelek atau rusak. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan dengan menggunakan baterai. Ya. Alat yang bahan yang akan kita gunakan di sini adalah ya unit motor starter itu sendiri. Selanjutnya baterai, unit baterai. Di sini kita memakai baterai mobil 12 volt. Terus lagi kabel jumper. Ya, kabel jumper ini sebagai sambungan nanti antara terminal-terminal pada motor starter ke terminal baterai atau sebagai penghubung. Selanjutnya kunci ring 12. Kunci ring 12 jadi nanti untuk melepas baut yang terpasang pada terminal C pada motor starter. Ya, baiklah, kita mulai saja. Yang pertama kita lepas lagi baut mor yang terpasang pada terminal C menggunakan kunci ring 12. Dan melepas ujung kumparan.
Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah yang pertama, menghubungkan salah satu terminal baterai, terminal starter atau starter kepada terminal baterai. Di sini kita ambil salah satu kabel jumper. Ya, ini kabel jumper yang warna hitam, ukuran besar. Salah satu ujungnya kita pasangkan kepada negatif baterai, dan salah satu ujung yang lainnya kita hubungkan ke bagian bodi starter seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat atau kita pasangkan di sini, di sini. Dan menggunakan kabel jumper yang lainnya. Ya, salah satu ujung kabel jumper kita pasangkan ke negatif baterai juga, dan salah satu ujungnya kita pasangkan ke bagian atau terminal C pada motor starter. Nah, ini dia terminal C. Ya, kita pasangkan di sini. Ya, hati-hati menyentuh bagian terminal pada motor starter yang lainnya. Nah, dan selanjutnya kita pasangkan salah satu ujung kabel yang telah kita sediakan yang lainnya pada terminal 50. Ya, ini terminal 50. Ya, dan ujung yang lainnya kita pasangkan kepada terminal positif baterai. Tapi melakukan pengujian ini jangan lama, secara cepat. Ini tujuannya agar solenoid tidak terjadi panas. Ya, selanjutnya ini. Ya, kita perhatikan. Ya, perhatikan ujung pada solenoid atau gigi gear solenoid gearnya di sini. Bagian depan di sini. Ya, maka waktu kita hubungkan di sini, ujung solenoid akan terdorong ke depan. Bisa dilihat, ujung solenoid akan terdorong ke depan. Ya, jika kita lepas, maka dia akan bergerak ke belakang atau kembali pada posisi semula. Ya, jika ini terjadi, maka kita simpulkan pull and coil-nya dalam keadaan baik. Ya, saya ulangi lagi. Ya, dipasang maju, dilepas mundur, pasang maju, dilepas mundur. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan atau tes pada pull in coil motor starter. Yang pertama, kita pasangkan salah satu ujung kabel jumper pada bagian bodi motor starter. Nah, di sini. Dan ujung yang lainnya kita pasang pada bagian terminal negatif baterai. Di sini. Yang kedua, kita pasangkan salah satu ujung kabel jumper yang lainnya pada terminal C. Ya, di sini. Ya, nanti yang akan kita perhatikan di sini adalah pergerakan pinion gear. Pinion gear ini. Dan ujung yang lainnya kita pasangkan juga pada negatif baterai.
Selanjutnya kita pasangkan ujung satu kabel yang lainnya pada posisi terminal 50 di sini. Ya, terminal 50 yang ini. Dan ujung yang lainnya ke positif atau terminal positif baterai. Ya, sebelum saya sambungkan, ya karena ini tidak boleh kita lakukan secara lama-lama, karena kalau kita lakukan lama-lama itu akan menyebabkan solenoidnya akan panas. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Saat saya menyambungkan terminal 50 ke bagian positif baterai, maka pinion gear ini akan maju. Ya, nantinya kita akan lakukan pelakuan dengan melepas terminal C pada positif negatif baterai. Ya, pada saat saya melepas, seharusnya pinion gear masih dalam keadaan maju atau tidak berubah. Jika itu terjadi, maka disimpulkan Hall in coil pada motor starter dalam keadaan baik. Tetapi bila saat saya melepas ujung atau hubungan terminal C ke negatif baterai, saya lepas dan gigi pinion gear bergerak mundur atau kembali pada posisi semula, maka kita simpulkan Hall in coil pada motor starter dalam keadaan rusak. Ya, kita coba ya dengan cepat. Ya, pada saat saya hubungkan terminal 50 pada motor starter ke bagian positif baterai, ya maka pinion gear akan maju ke depan. Dan pada saat saya lepas, terminal C masih dalam keadaan terlepas. Nah, ini terlepas ya. Ya, saya ulangi. Jika saya pasang terminal atau saya hubungkan terminal 50 motor starter ke positif baterai, maka pinion gear akan bergerak ke depan atau maju ke depan. Ya, ini maju dia. Dan jika saya lepas, seharusnya atau saya lepas hubungan arus terminal C kepada negatif baterai, dia tetap berada pada posisi depan atau tidak kembali. Nah, ini artinya Hall in coil pada motor starter dalam keadaan baik. Baiklah, tadi kita telah melakukan pengujian Hall in coil dan Hall in coil motor starter dengan melakukan pengujian menggunakan alat ukur dan pengujian dengan menggunakan baterai. Selanjutnya kita akan melakukan tes running pada motor starter, di mana tes running ini kita lakukan dengan tanpa beban. Artinya motor starter tidak terpasang pada engine. Ya, langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, ya, kita pasangkan salah satu kabel jumper yang telah kita sediakan pada body starter, dan satu ujung kabel jumper lainnya kepada terminal negatif baterai. Yang kedua, kita hubungkan terminal 30, ya di sini terminal 30. Ujung kabel jumper satu pada terminal 30 dan ujung yang lainnya kita pasangkan kepada terminal positif baterai. Selanjutnya kabel satunya lagi kita pasangkan kepada terminal 50 motor starter dan satunya ke terminal positif baterai. Sebelum saya pasangkan, ya perlu kita ketahui pengetesan ini tidak boleh kita lakukan secara lama-lama,
nanti akan merusak kinerja dari motor starter. Jadi pada saat saya memasangkan atau menghubungkan terminal 50 motor starter ke terminal positif baterai, maka pinion gear pada motor starter akan maju ke depan dan saat dengan bersamaan dia akan berputar. Ya, pada saat itu terjadi, maka kita simpulkan motor starter ini dalam keadaan baik. Ya, sekarang kita coba. Kita hubungkan terminal 50 pada motor starter ke terminal positif baterai. Ya, dia maju ke depan dan bergerak, berputar. Perlu diperhatikan. Ya, begitu dia kerjanya. Itulah video tutorial dari saya dalam pelaksanaan praktikum pemeriksaan full tune coil dan whole tune coil pada motor starter yang dilakukan baik menggunakan alat ukur maupun melakukan pemeriksaan dengan menggunakan baterai. Dan yang terakhir melakukan tes running tanpa beban pada motor starter.